Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Sigit Hermawan Umsida. Untuk kali ini kita mempelajari tentang metode penelitian bisnis khusus yang kualitatif. Jadi, saudara semuanya, ada dua kutub ya besar, pembagian besar di Medpen bisnis itu. Ada yang Medpen kuantitatif, ada yang Medpen kualitatif. Nah, sekarang berkembang juga ada yang mixed methods sebagai metode campuran. Nah, kali ini kita membahas tentang metode penelitian kualitatif. Seperti apa gambarannya? Jadi saudara semuanya, kalau kita bagi tadi itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Maka yang kuantitatif itu lebih kepada riset yang sifatnya luas ya, tapi dangkal. Sedangkan yang riset kualitatif itu sifatnya sempit tapi mendalam. Nah, itu adalah beda antara dua riset kuantitatif dan riset kualitatif. Bagaimana contohnya? Seringkali kemudian di dunia politik misalkan, sering ada survei-survei tentang calon presiden, calon gubernur, calon bupati, tentang elektabilitasnya. Ya ini. Nah, semuanya itu penelitian yang sifatnya adalah luas karena harus mencakup seluruh wilayah di Indonesia atau wilayah di suatu provinsi, Jawa Timur misalnya, kemudian di wilayah kabupaten misalnya, maka itu dilakukan oleh penelitian kuantitatif, penelitian survei. Apa itu? Ya, ini adalah penelitian yang dengan cara penyebaran kuesioner, baik sifatnya adalah bisa manual, kirim surat, ataupun juga yang sekarang bisa dilakukan dengan cara online. Ya, ini. Tapi sifatnya adalah dangkal. Hanya bisa diketahui sesuai dengan apa yang ada di kuesioner itu gitu. Nah, sebaliknya kalau yang kualitatif bisa mendalam, tetapi nggak bisa luas. Ya. Misalnya tentang elektabilitas calon pemilih terhadap calon presiden ya, atau calon gubernur. Nah, maka ketika kualitatif itu sifatnya bisa lebih mendalam dengan bertanya lebih dalam lagi gitu. Misalnya mengapa memilih calon tertentu, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan juga terkait lebih dalam lagi bisa ke masalah keluarga atau masalah terkait sama prestasinya bagaimana begitu. Ya ini. Nah, ini contoh bagaimana riset kuanti dan riset kualitatif dilakukan. Nah, saudara semuanya, demikian pula dengan penelitian bisnis. Gitu ya, ini. Kalau ingin tahu bagaimana SOP, standar operating prosedur untuk pencairan dana di suatu perbankan syariah, maka penelitian kualitatif lebih pas, lebih tepat ya. Kenapa? Karena kemudian bisa cross check sampai ke observasi, sampai ke dokumentasi dan juga ke wawancara. Benar nggak nih bahwa pencairan sesuai SOP, bahwa sudah sesuai dengan prosedur yang ada, gitu ya, ini semuanya. Nah, ini adalah bagaimana penelitian kualitatif dapat dilakukan. Ya ini, maka saudara semuanya, penelitian ini sifatnya adalah memang sifatnya yang sempit tapi bisa mendalam. Ya ini saudara semuanya. Nah, saudara semuanya, berikutnya apalagi bahwa penelitian ini juga yang kualitatif. Ini ada 3 kemungkinan. Pertama adalah awal kali menentukan tema ataupun judul
riset ini bisa tetap mulai awal sampai akhir. Tetapi bisa juga dia berubah di tengah-tengah. Karena ketika sudah turun ke lapangan, loh kok berbeda? Tapi nggak semuanya. Ada juga yang riset ini berbeda mulai awal sampai akhir, sehingga harus merubah tema, merubah judul riset ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang di lapangan. Bisa seperti itu. Ya ini saudara semuanya. Nah, saudara semuanya, maka jangan heran kalau kayak begitu kualitatif itu. Ya ini saudara semuanya. Lah, yang lainnya apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah bahwa di riset ini tidak ada yang namanya pengujian hipotesis, tidak ada rumusan masalah apakah ada pengaruh begitu ya ini. Tapi lebih kepada bagaimana mengeksplorasi sesuatu terkait sama objek penelitian. Ya. Maka saudara semuanya, yang lebih tepat rumusan masalah untuk kualitatif adalah bagaimana dan mengapa. Ini how and why. Ya ini. Karena apa? Jawabannya pasti panjang dan mendalam. Begitu ya ini. Jadi misalnya adalah bagaimana cara membuat nasi goreng. Ya. Oh, mulai dari penyiapan bahan, kemudian cara penyajian, cara memasaknya, bagaimana takarannya, bagaimana menggorengnya. Begitu ya ini semuanya. Lebih dalam lagi, mengapa kok harus menggoreng atau mengapa kok harus nasi goreng? Itu lebih dalam lagi jawabannya. Maka itu harus dengan yang namanya metode penelitian kualitatif. Ya ini. Oke, semuanya itu dulu yang pertama, bagian pertama tentang paradigma penelitian kualitatif. Ya, kita lagi kembali ke paradigma yang kedua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.